saya Ermawati dari SMK Negeri 1 Negeri Kabupaten Gunung Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan LPDK Universitas Negeri Tanjung Pura Pontianak. Dan di sini saya ingin berbagi video tentang pengalaman PPL sehari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Ketua kelas angkat pipi doanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Nihil? Nihil. Hari ini kita belajar tentang memanfaatkan limbah. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang limbah, ya? Hari ini kita baru belajar tentang pemanfaatannya. Salah satunya itu adalah nanti kita akan praktik pembuatan kompos. Itu mau nanya nih, minggu lalu yang masih ingat apa sih limbah? Iya, itu silakan. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi rumah tangga, seperti sisa makanan atau air buangan dari berbagai aktivitas. Ya, limbah itu adalah hasil dari industri boleh, hasil dari rumah tangga boleh. Contohnya itu misalnya pada saat kita mandi itu kan kita pakai sabun ya? Ya. Pakai sampo ya? Ya. Itu adalah contoh kecil limbah cair. Air sabunnya yang mengalir itu akan menjadi limbah, ya kan? Bekas sabun pada plastiknya itu akan menjadi limbah. Ini dinamakan limbah. Oke, hari ini kita belajar tentang pengomposan dan juga jenis-jenis limbah. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis limbah. Ya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan metode pengolahan pengomposan limbah. Manfaatnya ini nanti kita kalian praktek, diharapkan kalian nanti bisa diterapkan di rumah, ya, ataupun di sekolah boleh, ya. Karena tujuan kita hari ini praktek pengomposan ini sesuai dengan jurusan kalian, yaitu agrobisnis tanaman perkebunan. Nanti kalau sudah selesai kita membuat limbah atau membuat pengomposan, bisa dimanfaatkan di lahan untuk pemupukan tanaman di lahan. Kalian kan setiap hari ini praktek di lahan, ya kan? Sayuran, ya kan? Kan bisa nanti diaplikasikan di situ. Oke? Dari tujuan tadi dan juga manfaat tujuan, itu ada pertanyaan pematik nih, ya. Sebelum ke materi, itu ada pertanyaan pematik. Selama ini kalian sudah pernah mendengarkan yang namanya kompos? Sudah pernah? Nah, apa sih menurut kalian pengomposan itu? Ya, enak. Kompos itu limbah rumah tangga, contohnya seperti saya makan tadi. Limbah rumah tangga seperti makanan. Ada yang lain? Tidak ya? Cukup. Kompos itu adalah sisa-sisa limbah. Ya, misalnya kayak nasi yang kamu bawa, ya, nasi basi. Terus ada cucian beras, ya kan? Terus ada terasi. Terus ada kulit pisang. Itu salah satu contoh pengomposan. Oke? Nah, hari ini kita ke materi jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu ada 3. Yang pertama adalah limbah
limbah cair, yang kedua adalah limbah gas, yang ketiga adalah limbah padat. Limbah cair. Limbah cair itu adalah limbah yang cair. Contohnya itu kayak yang pertama tadi. Hasil dari cucian beras boleh. Hasil dari sabun, ya kan kita mandi kan pakai sabun nih. Itu salah satu contoh limbah cair. Terus limbah gas. Limbah gas itu contohnya misalnya gas rumah kaca, misalnya motormu itu kan menghasilkan gas ya. Terus hasil dari pabrik itu adalah limbah gas. Yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat itu ada dua. Yang pertama limbah padat basah, yang kedua adalah limbah padat kering. Limbah padat kering itu contohnya adalah anorganik. Misalnya kayak aqua, ini limbah padat kering. Kayak kertas, ini adalah limbah padat kering. Bisa nggak dimanfaatkan? Bisa dimanfaatkan. Terus contoh satu ada limbah padat basah. Limbah padat basah adalah hasil dari makanan basi. Contohnya basi. Itu adalah salah satu contoh limbah padat basah. Buah-buahan yang busuk itu adalah salah satu contoh limbah basah. Bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Salah satunya adalah untuk pengomposan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada. Ya silakan ambil. Bu, kenapa limbah anorganik tidak bisa terurai atau lama terurainya? Kenapa limbah anorganik tidak bisa terurai atau lama terurainya? Ada yang bisa lihat jawabnya? Ya, Anda silakan. Karena limbah anorganik tersebut dari bahan kimia yang sulit diurai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penguraiannya. Iya benar. Karena limbah anorganik itu terbuat dari bahan kimia, Mbak. Makanya dia sangat lama sekali terurai oleh bakteri. Beda dengan yang organik. Misalnya kalau buah-buahan busuk itu mudah terurai. Karena dia tidak terbuat dari bahan kimia. Kalau anorganik dia lama saat penguraiannya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, kita lihat video ya. Pengomposan limbah sisa makanan adalah proses penguraian sisa makanan organik ya menjadi bahan humus yang berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah. Salah satu contohnya adalah bisa dibuat pengomposan. Oke, sebelum praktek, Ibu ada tayangan tentang video pengomposan, bisa disimak bareng-bareng ya. Baik, supaya nanti prakteknya bisa berhasil. Oke? Tayangan video, silakan disimak.
Berkumpul. Iya ya. Bapak sudah siap praktik? Siap. Bahan-bahannya sudah dibawa? Sudah. Oke, minggu lalu sudah dibentuk kelompoknya ya? Iya. Silakan menempati kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 2 detik. Oke. Baiklah, sudah selesai? Sudah selesai? Kamu sudah selesai? Bukan proses kan? Presentasi. Kelompok yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Ya, silakan presentasi. Saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil pembuatan kompos kami yang akan dijelaskan oleh Eva. Alat dan bahan kompos. Bahan-bahannya adalah nasi basah, kulit pisang, terasi, larutan gula merah, dan air cucian beras. Bahannya adalah 2 botol aqua dan putih. Cara membuatnya, botol pertama kita isi kulit pisang, setelah itu nasi, lalu dikasih air larutan air gula merah dan air cucian beras. Setelah itu botol kedua kulit pisang, terasi, lalu diberi larutan air gula merah dan air cucian beras. Setelah itu kita diamkan selama 1-2 minggu. Setiap harinya turunnya dibuka supaya gasnya keluar. Adapun manfaat kompos sebagai penyuburan untuk tanah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak dari kelompok 1? Ya. Apakah selain limbah padat basah seperti sisa makanan, adakah limbah lain yang bisa dijadikan kompos? Ada. Contohnya dari hewan, yaitu dari urin sapi atau urin kambing bisa dijadikan kompos. Iya. Selain limbah padat, kayak nasi basi ataupun yang lainnya, itu air
misalnya dari limbah cair kayak kulit sapi, ya, kulit kambing itu bisa dijadikan kompos. Ya, contohnya. Ya, ada ditanyain kan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Betul. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 1. Baiklah, setelah kelompok 1, kelompok siapa lagi yang siap? Kelompok 2, Bu. Iya, kelompok 2, silakan. Baiklah, sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari kegiatan praktek kami pada pagi hari ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hendy. Waktu dan tempat dipersilakan. Presentasikan hasil praktek saya tadi dan teman-teman. Ini alat dan bahannya adalah 2 botol aqua dan kulit pisang, nasi yang sudah basi dan terasi dijadikan satu, dimasukkan ke dalam botol aqua dan dicampur dengan apa namanya? Air cucian beras beserta larutan gula merah. Dan yang ada satu lagi itu tidak menggunakan terasi. Baiklah, itu sekian dari presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan selanjutnya? Ya. Apakah hasil dari pembuatan kompos ini bisa langsung digunakan? Baiklah, izinkan saya menjawab. Untuk hasil dari pengomposan ini tidak bisa langsung digunakan karena fermentasinya itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari itu. Baiklah, saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk nomor 2. Pak, siapa lagi yang mau maju yang sudah siap? Ya, kelompok. Ya, kelompok 5, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pembuatan kompos yang dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sadan. Saya akan menjelaskan hasil pengomposan dari kelompok kami. Alat dan bahan komposan. Pertama, ada kulit pisang dipotong-potong kecil, terus nasi, air gula merah dilarutkan, dan air bekas cucian beras. Yang ini seperti tadi, pisang, nasi, air gula merah dilarutkan serta cucian beras dan nasi. Sekian dan terima kasih. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok 5. Kita sudah
presentasi semua kelompoknya ya. Dari 5 kelompok yang presentasi, alhamdulillah semuanya sudah bagus ya. Proses pembuatan buku komposnya sudah bagus semuanya. Nanti bisa kita manfaatkan di lahan untuk pertemuannya minggu depan ya. Oke. Setelah itu ibu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar pada hari ini ya. Nah, di sini ada soal 10, ada petunjuk pengisiannya. Pilihlah salah satu, beri tanda X pada huruf A, B, C, dan D sebagai jawaban yang benar. Jadi pada soal ini nanti ada pilihan ganda A, B, C, dan E. Silakan pilih jawaban yang menurut kalian benar. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti, Ibu bagikan soalnya. Jangan lupa dikasih nama ya. Baiklah, dari pelajaran Ibu hari ini, selama belajar dengan Ibu, ada hambatan nggak belajar dengan Ibu? Tidak. Dari semua materi yang Ibu jelaskan, bisa dipahami? Bisa. Misalnya mengenai jenis-jenis limbah, bisa dipahami? Bisa. Cara pembuatan kompos bisa dipahami? Bisa. Nanti tidak ada hambatan ya? Tidak. Oke, kalau tidak ada hambatan, berarti semua
bisa dipahami dengan baik ya. Ya. Baiklah, Ibu ada pertanyaan refleksi buat kalian ya. Selama belajar dengan Ibu, apakah kalian senang? Apa sih yang membuat kalian senang belajar dengan Ibu? Penjelasannya tidak sama. Penjelasannya udah dipahami ya? Terus apa lagi? Gurunya menyenangkan Bu. Asik. Gurunya menyenangkan, aktif, asik, baik, terus Ambil. humble, terus seru, terus apa lagi? Dari pelajaran hari ini tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Iya, silakan itu. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah jenis-jenis limbah ada 3 macam, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Untuk limbah padat ada 2, yaitu limbah padat kering dan limbah padat cair. Limbah padat basah bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos yang berguna untuk suburan tanah. Untuk koreksi tadi sebelumnya, untuk limbah padat dibagi 2 itu saya mengucapkan kesalahan, ya. Limbah basah ada 2, yaitu limbah padat basah dan limbah padat cair. Itu mungkin cukup. Ya, cukup. Oke. Berarti kesimpulan pelajaran hari ini adalah jenis-jenis limbah itu ada 3. Limbah cair, limbah gas, dan juga limbah apa? Limbah padat itu ada 2. Limbah padat basah dan juga limbah padat kering. Dan kita juga dari limbah tersebut bisa kita manfaatkan untuk pengomposan. Manfaat pengomposan adalah untuk menyuburkan tanah. Itu salah satunya. Oke? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, minggu depan, pertemuan minggu depan, kita akan mempraktekkan hasil dari praktekan ini ke lahan langsung, ya. Di lahan kan ada tanaman nih, ada tanaman kampung, ada tanaman terong. Nanti kita aplikasikan ke sana. Oke? Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian belajar dengan sudah penuh semangat, dengan ceria ya, dan keadaan sehat. Semoga pertemuan minggu depan kalian tetap dalam keadaan sehat. Oke? Itu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.